Halo semua, kembali lagi di vlog saya Ahmad Dorianto View. Dan di video kali ini di tangan saya sudah ada aki motor MF atau maintenance free ya, atau sering disebut juga aki motor kering. Saya akan membedah isi dari aki ini, apa saja isinya dan apa saja fungsi dari material-materialnya ini ya. Ikutin terus video saya kali ini supaya teman-teman tidak mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Oke, teman-teman, sebelum aki ini saya potong atau saya belah, saya ingin memberitahu informasi dulu. Jadi aki ini tuh namanya YTZ6V atau YTZ6V. Untuk kapasitasnya itu 12 volt 5 ampere hour. Kemudian aki ini buatan PT Yuasa Baterai Indonesia. Oke teman-teman, aki ini sudah saya potong bagian atasnya atau tutupnya. Jadi di dalam aki ini ada 6 sel. Ada 6 sel. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sel. Kemudian untuk yang warna kehitam-hitaman ini itu adalah kutub positifnya atau plat positifnya. Kemudian atau kita sebut strap ya, strap positif. Kemudian yang berwarna abu-abu ini adalah kutub negatifnya atau strap negatifnya. Begitu pula di sampingnya ini kutub positif, kutub negatif. Jadi untuk susunan dari plat ini adalah susunannya seri. Jadi voltase total tadi kan 12 volt ya. 12 volt. Kita cek. Yang berwarna merah ini di positif dan yang berwarna hitam ini di negatif. Nah, jadi voltasenya ini, voltase aki ini adalah 11,97. Nah, menunjukkan kalau aki ini memang sudah kurang layak lah atau sudah mulai penurunan performan lah ya teman-teman. Yang voltase yang sehat itu adalah 12 lebih untuk starter. Jadi 12 volt ini dibagi 6. Jadi setiap selnya ini adalah voltasenya itu 2 volt. Nah, masing-masing sel ini voltasenya 2 volt. Kemudian disusun seri menjadi akumulatif menjadi 12 volt. Jadi 2 sel dikali 6 jadi 12 volt gitu teman-teman. Kemudian yang berwarna putih ini, warna putih ini yang membedakan aki kering dengan aki basah. Kalau yang aki kering ini dia menggunakan bahan tisu seperti tisu. Jadi elektrolitnya ini dia diserap oleh tisu. Kalau yang aki basah kan dia airnya menggenang gitu ya. Dia tidak menggunakan serapan atau separator yang berbahan tisu. Kita sebut ini separator ya teman-teman. Nanti kita buka deh. Atau langsung saya buka aja ya. Seperti apa sih separator ini atau yang menyerap elektrolit menjadi yang bisa menyimpan elektrolit itu ya. Kalau yang aki basah kan separatornya tidak menyimpan, tidak bisa menyerap atau menyimpan elektrolit sehingga airnya ngembang ya. Kalau yang aki kering ini elektrolitnya terserap oleh separator sehingga terkesan seperti kering. Walaupun aki kering pun intinya sebenarnya basah, tapi karena dia diserap separator sehingga disebutnya aki kering. Seperti itu teman-teman. Jadi prinsipnya aki kering itu tidak sepenuhnya dalamnya itu kering, tetap ada elektrolitnya. Karena yang menimbulkan voltase itu ya memang antara reaksi elektrolit dengan PB atau timbalnya itu teman-teman. Kita buka satu persatu ya selnya ini supaya kita bisa melihat plat-platnya. Teman-teman,
eh, aki ini sudah saya cabut ya plat grupnya. Jadi yang menghubungkan antara sel ini dari yang satu persatu 2 volt 2 volt 2 volt sampai 6 ini menjadi 12 volt itu mereka terhubung ya pasti ya. Jadi yang menyebabkan mereka bisa terhubung itu adalah intercell welding ini teman-teman. Nah ini ada tonjolan. Nah tonjolan ini adalah yang menghubungkan antar selnya sehingga menjadi 6 sel ini menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Nah, ini kita sebut saja yang mudah supaya mudah memahaminya, jadi intercell welding yang bulat-bulat ini teman-teman. Nah ini intercell welding ini menembus antar sel sehingga voltasenya menjadi 12 susunan seri. Nah yang tadi saya bilang yang berwarna putih ini adalah separator. Separator ini yang pertama berfungsi untuk menjadi pemisah antara plat positif dan negatif ya. Jadi seperti kita ketahui separator adalah artinya pemisah. Jadi pemisah antara plat positif dan plat negatif. Jadi prinsip dasarnya itu plat positif tidak boleh menembus plat negatif. Jadi plat positif negatif ini tidak boleh saling bersentuhan. Jika sampai bersentuhan akan mengakibatkan short circuit ya. Makanya itu diberikan separator atau pemisah sekaligus sebagai untuk aki kering ini sekaligus sebagai penyimpan elektrolitnya. Jadi elektrolit ini tidak ngembeng atau tergenang ya teman-teman. Sehingga kita tidak perlu memperhatikan level elektrolitnya seperti aki basah ya. Jadi yang disebut aki maintenance free atau bebas perawatan itu atau aki kering karena kita tidak perlu menambahkan elektrolit secara berkala. Jadi langsung aja kita pakai gitu. Untuk umur akinya ini rata-rata 2 tahun. Selebihnya itu adalah bonus. Jadi kita langsung buka aja ini separatornya itu seperti apa. Nah ini plat negatif teman-teman. Plat negatif ini berwarna lebih terang atau berwarna abu-abu. Untuk yang positifnya berwarna merah bata atau lebih gelap atau berwarna hitam seperti ini. Jadi ini negatif positif. Kita buka. Nah di baliknya ini adalah plat positif. Ini masih ada separator ya teman-teman. Nah ini separatornya ini kita buka saja. Nah jadi ini adalah plat positif. Seperti yang tadi saya bilang prinsipnya plat positif tidak boleh bersentuhan dengan plat negatif. Jadi selalu ada pemisah di antara selnya, di antara platnya. Ini plat positif. Nah ini plat positifnya teman-teman. Nah ini plat positifnya teman-teman. Seperti ini ya. Jadi plat negatif positif. Mereka tidak boleh saling terhubung. Kita copot semuanya saja ya. Separatornya supaya teman-teman bisa melihat. Ini saya menggunakan sarung tangan karena memang ini bahan kimia dan elektrolit itu gatal ya teman-teman kalau terkena tangan. Jadi kalau teman-teman mau membuka aki itu harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang seperti ini. Harus minimal menggunakan sarung tangan. Sarung tangan karet ya. Jangan yang kain. Kalau yang kain sama saja bohong. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah terbuka semua.
plat positif dan plat negatif. Jadi seperti ini teman-teman susunannya. Ada 4 plat negatif dan 3 plat positif. Ini plat negatifnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi susunannya itu 4 negatif, 3 positif. 1 negatifnya 1, 2, 3. Ya. Jadi satu sel ini terdiri dari 4 negatif dan 3 plat positif. Menghasilkan, jadi satu sel ini menghasilkan 2 volt dan 5 ampere. Jadi satu sel ini menghasilkan 5 ampere ya teman-teman, sesuai dengan di keterangannya di sini 5 ampere hour 12 volt. Jadi meskipun ada 6 sel, satu plat grup ini tetap menghasilkan 5 ampere, karena jika disusun secara seri seperti ini, itu yang bertambah voltasenya. Tapi jika disusun paralel, yang bertambah adalah ampernya. Sehingga untuk susunan seri ini voltasenya 12, 5 ampere. Begitu pula jika disusun paralel, yang bertambah adalah ampernya. Ampernya itu berarti 5 kali 6, berarti 30 ampere, voltasenya tapi hanya 2. Seperti itu teman-teman yang saya ketahui ya. Kita tidak perlu membuka semua sel karena isinya itu sama. Jadi perwakilan sel saja ya teman-teman. Jadi dalam aki itu ada plat positif dan plat negatif. Kemudian separatornya ini ya. Separator ini basah ya teman-teman. Basah ini dari elektrolit tadi yang saya bilang. Jadi si separator ini menyimpan elektrolit untuk bereaksi dengan si timah ini atau timbal ini. Nah, timbal ini atau timah ini adalah logam yang anti korosif ya, yang tahan korosif. Kenapa ya? Kenapa pilih timbal sebagai bahan bakunya? Karena memang timah ini adalah yang pertama penghantar listrik yang baik, dan kedua dia tahan korosif dari elektrolit itu. Karena elektrolit itu sifatnya korosif, dia disatukan dengan timah yang tahan terhadap korosif. Seperti itu teman-teman. Apalagi ya yang saya ketahui. Jadi kayaknya itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, aki kering itu tidak sepenuhnya kering, karena dia tetap membutuhkan elektrolit sebagai reaksi kimia terhadap plat atau timah tersebut yang menghasilkan voltase atau ampere yang dibutuhkan. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya video dari saya. Semoga bisa mengedukasi teman-teman seperti apa sih dalemannya aki. Yang kepo, ada apa sih dalam aki kok bisa jadi menyimpan listrik ya. Karena memang fungsi dari aki ini adalah, atau acu ya, bahasa itunya internasionalnya. Acu itu artinya kan akumulator. Jadi dia itu yang menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari sepeda motor untuk kebutuhan electrical di sepeda motor atau mobil. Jadi si aki ini prinsipnya dia tidak menghasilkan listrik, tetapi sebagai penyimpan listrik ya. Jadi jangan salah paham, aki ini tidak menghasilkan listrik tetapi menyimpan listrik. Kalau misalkan ada kendala di kendaraan kita itu tidak kuat starter, itu belum tentu kesalahan dari akinya itu sendiri. Bisa jadi karena regulator atau kiprok di kendaraan kita yang tidak bisa mengisi ulang aki tersebut. Seperti itu. Oke
Oke teman-teman, sekian dulu video edukasi atau sharing ya, sharing pengetahuan saya terkait dengan aki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lebih memahami tentang aki. Silahkan tambahkan keterangan saya, dan jika ada kesalahan mohon koreksinya, karena kita di sini adalah sifatnya belajar bersama, bukan saling mengguru, bukan untuk menggurui ya. Jadi saya tidak ingin menggurui teman-teman. Jadi saya hanya ingin sharing, dan jika ada kesalahan dari yang saya sampaikan mohon dikoreksi. Sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman menyukai video ini mohon like-nya dan komentar positifnya supaya saya bisa mengkoreksi diri saya sendiri juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.